Hai teman kicau, kali ini kita kembali lagi pada pokok pembahasan seputar burung kicau, terutama burung cendet. Kali ini yang akan saya bahas yakni masalah cara membuat burung cendet anakan mandiri, yaitu caranya dengan memberikan adonan pur basah dicampur dengan extrafoding seperti jangkrik dan juga kerutu. Kenapa harus kita membuat cendet itu mandiri? Karena ketika burung cendet itu mandiri, maka dia akan rajin ngeriwi. Artinya mereka tidak selalu mie. Karena ketika burung cendet itu mie, manja, maka kecerdasan dan keterampilan burung cendet bisa berkurang. Tentunya ketika berkurang, maka efek cara memaster kita tidak efektif. Jadi sebelumnya, setelah kita bahas masalah cara teknik pemasteran dan hal-hal yang dihindari dalam memaster, dan yang ketiga yaitu membuat burung cendet anakan mandiri, yaitu dengan menggunakan pur basah yang dicampur dengan extrafoding. Bagaimana caranya? Saya akan memberikan tips cara tutorial bagaimana agar cendet anakan mandiri. Yuk kita simak video selanjutnya ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam teman kicau. Halo teman kicau, kali ini kita akan membahas cara memberi pakan anakan supaya mandiri. Dalam artian anakan tidak lagi diloloh, karena itu akan menambah sifat manja. Dan sejak kapan anakan harus belajar untuk mandiri? Ya, tentunya ketika anakan sudah mulai belajar mandiri, itu ketika sudah nangkring dan ekornya sudah tumbuh seperti ini. Jadi anakan ketika nangkring dan ekornya sudah tumbuh sekitar 2-3 cm, itu harus diupayakan dia mandiri dan bisa makan sendiri. Kenapa? Hal itu dikarenakan agar anakan cendet itu tidak manja, sehingga dia ketika sudah mandiri lebih berkonsentrasi mendengarkan masteran. Selain mendengarkan masteran, anakan cendet yang mandiri biasanya akan berkicau setelah makan sendiri. Lain halnya anakan yang belum mandiri, dia akan kebiasaan nyik. Tapi gak apa-apa, semua cendet ketika anakan pasti nyik. Namun ketika mandiri, dia akan mengurangi kegiatan nyiknya. Dan yang perlu diperhatikan dalam memberi pakan anakan cendet yang menggunakan pur basah dicampur dengan kerutu, diupayakan diganti tiap hari. Ya kalau bisa ya setiap 12 jam itu harus diganti. Dan agar pur yang dicampur dengan air tidak cepat bau, menggunakan air hangat atau air panas, sehingga pur basah tadi lebih awet. Nah ini ya, ini anakan saya, ini yang sudah mandiri. Ini sudah mandiri dan sudah mulai ngeriwi-ngeriwi. Nah, sementara yang satunya juga sudah mandiri tapi masih belajar pur basah. Kalau yang ini sudah menggunakan pur kering. Oke guys, kita langsung aja cara membuat pakan anakan cendet menggunakan pur basah. Oke, dalam menggunakan atau membuat pakan anakan burung cendet piye, itu yang dibutuhkan adalah pertama pur atau konsentrat. Pur menggunakan pur apa aja tergantung sesuai keinginan dan kebutuhan dari cendet mania atau kicau mania, terserah pakai pur apa aja. Yang penting pur tersebut tidak kadaluarsa atau jamuran, karena ada beberapa toko yang masih menjual pur
yang sudah kadaluarsa dan jamuran tetap dijual, dan itu akan berdampak negatif, bahkan akan berdampak kematian pada burung cendet anakan. Nah, selain pur, kita juga siapkan jangkrik. Jangkrik ini untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan cendet supaya cepat kenyang. Namun pemberiannya harus dibatasi 3 atau 5 ekor pagi dan 5 ekor sore. Sedangkan hariannya itu selain pur yang dikasih air, juga menggunakan kerutu. Nah, ini kerutu. Dan upayakan kerutu tersebut masih ada semutnya atau keranggan yang masih hidup. Nah, sehingga apa? Ketika dicampur dengan pur basah, nanti ada pergerakan di dalam pur basah tersebut sehingga memicu anakan cendet mematuk pakan. Nah, ini darah. Oke, saat ini kita akan bikin adonan untuk anakan cendet, dan ini tergantung umurnya. Untuk awal-awal belajar, pur basahnya harus lebih encer. Kemudian setiap harinya harus dikurangi, tambah kering, akhirnya menjadi pur kering. Ya, oke. Oke, yang perlu kita siapkan adalah pur ini. Kemudian kita kasih air secukupnya, ya. Aduk-aduk. Setelah kita kasih air, biarkan dulu hingga dia meresap airnya, kemudian kita aduk nanti, ya. Oke, kita bisa mencampur dengan menggunakan jangkrik. Nah, kita aduk. Dan kita juga bisa campur dengan menggunakan kerutu. Ini kerutunya kita aduk-aduk, ya. Ini kan sudah bercampur dengan purnya, sehingga anakan cendet terbiasa makan atau merasakan pur basah, sehingga pur kering nanti lebih mudah memakannya karena dia sudah terbiasa memakan ketika pur basah. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita taruh aja, jangan diloloh. Biarkan anakan cendet yang lapar itu akan memiliki insting untuk memakan sendiri, jadi tidak perlu kita loloh. Nah, cukup seperti ini aja, kita biarkan, pasti makan. Awal-awal memang cendet akan makan sedikit, dan itu akan mempengaruhi tubuhnya akan kurus. Tapi kalau sudah terbiasa, maka tubuhnya akan kembali gemuk dan sehat, gitu ya. Paling untuk masa transisi itu paling 1-2 hari, setelah itu akan normal kembali. Nah, jadi pakan campurannya seperti ini. Kalau memang nanti pakannya ini kurang kerutu, ya tinggal kita tambahkan aja supaya lebih sehat. Di sela-selanya juga ada jangkrik dicampur, dan ini kan ada pergerakan semut, dan ini akan memicu insting cendet untuk mematuk pakan. Ini ada semutnya kan yang hidup, ada jangkrik ini juga bergerak, ini akan memicu anakan cendet untuk mematuk dan makan sendiri. Oke guys, sampai di sini cara untuk melatih anakan cendet makan sendiri atau mandiri dengan menggunakan pur basah dicampur dengan kerutu dan jangkrik. Oke, ini cendet saya. Oke, dan diupayakan agar ini yang pur basah guys, sudah mulai ngeri tadi guys, ya. Ini yang pur basah sudah belajar makan tuh, matuk kan, matuk dikit-dikit. Nah, jadi gitu caranya, ya. Oke guys, sudah matuk kan, ini pur basah.
Lihat nih purnya nih lengket ya. Nah ini purnya basah kan, ini pur basah ya, pur basah nih guys. Nah ini kan keripik kan. Jadi burung anakan itu jangan diterodong, tapi diler, dibuka, biar ada pergerakan, dia langsung ngoceh instingnya guys. Ini guys. Yang pur basah sudah mulai ngeriwik guys. Ini kan dia belajar kan, lebih konsentrasi. Ketika tidak manja dia akan belajar ngeriwik. Nah, yang pur basah sudah ngeriwik juga kan. Cendet saya yang belum umur 2 bulan tapi sudah mulai belajar ngeriwik dan sudah mulai gacor. Nah ini dia baru mandiri makan sendiri. Pur yang garing, ekornya pun masih belum mentok, tinggal 2-3 cm lagi baru mentok, tapi dia sudah mulai rajin ngeriwik guys. Dan dalam memelihara cendet itu diupayakan supaya cendet itu mandiri, sehingga dia ketika ada orang atau ketika ada pemiliknya tidak terlalu nyinyir, sehingga dia lebih dominan untuk ngoceh dan ngeriwik guys. Ini guys, mari kita saksikan cendet anakan saya sudah mulai ngeriwik ya.